cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga semuanya baik-baik ya. Di video kali ini gue mau sharing rakitan PC salah satu subscriber gue lagi nih. Spek rakitan PC kali ini bisa dibilang high-end ya cuy, dengan budget sekitar 42 jutaan. Oh ya, disclaimer juga kalau pemilihan parts PC kali ini ngutamain looks daripada performance-nya ya. Dan yang milih partsnya adalah subscriber gue sendiri. Jadi buat kaum mending gue udah bilang di awal aja ya. Spek rakitan PC kali ini prosesornya menggunakan Ryzen 7 5800X 3D dan GPU-nya pakai RTX 3090 yang Founders Edition. Konsep dari rakitan PC ini adalah hitam dicampur dengan aksen-aksen bronze, gold, dan coklat-coklat gitu ya cuy. Yup, gue tahu ini speksnya agak sayang ya karena udah ketinggalan satu generasi. Tapi ya semua keputusan balik lagi ada di yang punya uang aja cuy. Anyway, ini PC tetap ngebut banget kok buat ngejalanin game atau aplikasi apapun saat ini. Buat kalian yang berminat untuk rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 5800X 3D. Prosesor ini menurut gue untuk gaming masih tergolong ngebut banget dan cukup capable ya, dengan 3D V-Cache-nya masih bisa bersaing lah sama generasi prosesor yang sekarang kalau buat gaming. Kenapa pakai CPU ini? Karena subscriber gue pengen pakai motherboard spesifik yang cuma ada di platform B550 aja dengan alasan tampilannya. Gue bakal bahas di selanjutnya ya cuy. Next, buat motherboardnya di sini gue pakai Mobo B550 dari ASRock B550 yang Taichi. Yup, alasan utama subscriber gue pilih Mobo ini adalah karena tampilannya yang cocok dengan konsep tampilan rakitan PC kali ini. Hitam dengan aksen-aksen bronze dan gold gitu. In my opinion cukup keren sih ya tampilannya. Terlepas dari tampilannya, Mobo ini juga tergolong Mobo high-end dengan port dan fitur-fitur yang lengkap banget lah pokoknya. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue pakai RAM 32GB 4 keping dari merek G-Skill Trident Z Royal yang speednya 3600 MHz. 32GB 4 keping berarti 8x4 ya cuy. RAM ini menurut gue bentuknya fancy banget sih, dengan warna goldnya yang kinclong dan bentuk diffuser RGB-nya yang kayak kristal-kristal gitu. Bukan selera gue sih sebenarnya, tapi kayaknya masih masuk deh sama tema rakitan PC kali ini. Buat performance-nya sendiri, G-Skill Trident Family juga nggak perlu diraguin lagi sih, udah ngebut banget dan yang pastinya reliable. Next, buat VGA-nya di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 3090 yang Founders Edition. Yup, ini versi Founder Edition-nya ya cuy, yang langka banget kayaknya kalau di Indonesia. Entah subscriber gue dapat dari mana, tapi gue paling suka sama desain dari GPU Founders Edition-nya Nvidia sih. Kelihatan tampilannya tuh clean dan modern banget. Buat performance-nya juga RTX 3090 masih bisa bersaing banget dengan RTX 4080 series ya. Jadi tetap relevan walaupun generasi barunya udah keluar. Buat main game-game AAA terbaru mentok kanan, gak perlu worry pokoknya, mudah lah buat GPU ini. Lanjut ke SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 dari Samsung 980 Pro yang 1TB. Gue pakai SSD ini karena udah Gen 4 dan pastinya udah ngebut banget. Merek Samsung juga nggak perlu diraguin lagi, salah satu yang terbaik dan reliable banget. Next, buat CPU coolernya di sini gue pakai AIO water cooling dari merek IK AIO Elite Aurum 360 yang DRGB. Yap, lagi-lagi merek yang nggak ada di Indo dan mungkin subscriber gue dapat dari luar negeri sih kayaknya. Merek IK sendiri adalah salah satu merek yang paling terkenal dan bagus cuy di luar sana buat water cooling. Tergolong merek premium gitulah. Radiator dari AIO ini juga lebih tebal dan beefy gitu daripada water cooling umum lainnya, yang ngebikin performance dari AIO ini bagus banget dan suhu dari CPU-nya adem banget cuy.
Palm block dari water cooling ini juga menurut gue tampilannya kelihatan keren banget ya, dan looksnya sesuai banget dengan konsep rakitan PC kali ini yang hitam dengan aksen-aksen bronze dan gold gitu cuy. Lanjut ke power supply, di sini gue pakai PSU 850 watt dari merek Deepcool DQ850M V3L. Gue pakai PSU ini karena PSU ini udah full modular dan udah 80 plus gold juga sertifikasinya. Jadi kabel-kabelnya bakal bisa lebih rapi dan PC ini juga bakal jauh lebih efisien penggunaan listriknya walaupun pakai GPU monster kayak RTX 3090 yang terkenal butuh daya listrik yang besar. Next, buat casing PC-nya, di sini gue pakai casing Fractal North. Gue suka banget sih sama desain dari case ini yang beda. Bagian front panel dari case ini tuh terbuat dari material kayu gitu cuy, dan kayunya tuh kayu beneran. Desainnya juga terlihat clean dan minimalis yang bikin case ini kelihatan ganteng dan berkelas banget. Aksen-aksen gold yang ada di case PC ini juga menurut gue cocok banget dengan warna utama dari case ini yang hitam dan coklat-coklat gitu cuy. Airflow dari case ini juga udah oke banget karena panel depannya udah mesh dan support radiator 360 mm. Build quality dari case ini juga kerasa solid dan well built banget, khas casing premium. Last but not least, gue pakai cable extension dari merek Techwear Flex yang warna black dan grey. Menurut gue kabel ini sangat mengkomplimen rakitan PC kali ini lagi sih, jadi kelihatan lebih clean dan keren pokoknya. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue pengen sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama kalian. Akhirnya GPU mid-end yang terjangkau buat kita udah pada keluar nih cuy. Kalian udah pada lihat belum berita pengumuman GPU dari Nvidia RTX 4060 dan 4060 Ti, dan juga GPU dari AMD juga cuy, RX 7600. Pertama-tama kita ngobrolin GPU dari Nvidia dulu kali ya. Menurut gua RTX 4060 Ti yang 8GB itu udah dead on arrival sih. Kenapa? Karena performance-nya tuh bener-bener sedikit banget cuy perbedaannya sama RTX 3060 Ti. Sekitar 2-5% aja. Maksimal kurang dari 10% gitulah pokoknya dari RTX 3060 Ti. Menurut gue itu mengecewakan banget sih, karena ya itu ibaratnya kayak RTX 3060 Ti yang di overclock aja performance-nya dan ditambah DLSS 3.0. Bahkan di beberapa game dari pengetesan Gamers Nexus di YouTube, performa dari RTX 3060 Ti malah lebih unggul daripada RTX 4060 Ti gara-gara memori busnya yang kecil di RTX 4060 Ti. Mengecewakan banget sih kalau menurut gue, dan rada malu-maluin aja malah. Buat yang varian 16GB juga menurut gue nggak bakal nolong performa dari RTX 4060 Ti ini sih, karena specs dari CUDA Core dan lainnya tuh sama persis kayak yang varian 8GB. Palingan cuma VRAM-nya aja yang jadi 16GB. VRAM yang 16GB itu paling cuma nolong kalau kalian mau main di resolusi 4K. Tapi ya semuanya sia-sia sih, karena ya RTX 4060 Ti nggak sanggup juga buat nge-handle game di 4K at the first place. Buat apa punya VRAM yang gede yang cukup buat main di 4K tapi GPU-nya itu sendiri nggak capable gitu buat ngejalanin game itu di 4K. Jadi ya menurut gue sia-sia dan gimmick doang gitu. Problemnya bukan di VRAM tapi emang performance RAW-nya aja sih yang nggak cukup kenceng buat main di 4K kalau menurut gue. At least 4K dengan frame rate yang layak sih. Kalau buat RTX 4060 kita bahas nanti ya cuy, karena masih belum launching, belum ada data-data detailnya, jadi kita belum tahu performance-nya gimana. Next, buat GPU terbaru dari AMD yaitu RX 7600. Menurut pendapat gue, GPU ini bakal menarik sih kalau harganya di bawah 4,5 juta gitu. Kenapa? Karena ya performance GPU ini sebenarnya mirip-mirip aja sih kayak RX 6650 XT dan masih di bawahnya RX 6700 XT performance-nya. Kalau harga GPU ini udah di atas 4,5, menurut gue udah nggak worth it sih RX 7600. Tapi ya we'll see lah nanti harganya berapa dijual sama seller-seller di Indo. Menurut gua malah yang lebih menarik nanti RX 6600 sih, karena harganya yang menurut gua jadi makin sangat-sangat worth it, yang turun ke 3,2 sampai 3,3an gitu.
Asli itu menurut gue good deal banget sih, secara nggak langsung itu udah ngebunuh GPU dari AMD sendiri, yaitu RX 6500 XT yang jadi udah nggak relevan sama sekali cuy, karena dulu biasanya dijual di sekitaran 3,2 sampai 3,5 jutaan. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren ya, dengan konsep yang hitam, coklat, dan bronze gold gitu cuy. Tampilannya nggak mainstream, kelihatan clean dan elegan banget. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengeresannya ya. Anesthesia. Motherfucker. Everything chill, mano? This bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local would try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You need help? No, I could count on you. It's Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved the hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk, and then you're gonna owe me one. He's a good boy. You saved my life, That's the rep. truly. Demons walk with him. But I'll tell him yourself. I was at the hospital today. Javi's got some broken ribs. After that then? Nah, Let's go start. Standing understand? NVPVP should end. You don't think never. hey, Kirk, wanna talk? V, been a while? Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Yetis himself? Tell him I don't fight. Not yet. Cut him some slack, will you? You'll pay. Just need some more time.
Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Ryzen 7 5800X 3D dan RTX 3090 yang Founders Edition? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan PC ini keren banget dengan tema hitam, coklat-coklat bronze gitu. Kelihatan clean, elegan, dan minimalis tanpa RGB yang terlalu berlebihan. Beda aja gitu cuy tampilannya, apalagi dengan casingnya yang ada aksen kayu-kayu aslinya gitu. Performance dari PC ini juga udah mantep banget buat jalanin game-game AAA mentok kanan di settingan ultra atau high di resolusi 4K atau 1440p. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia per-PC-an di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!